Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Endro Wibisono, pengajar mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas, jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan yang ada pada mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas, yang pertama menyimak video penjelasan dan tutorial. Video tutorial aplikasi software kapasitas jalan Indonesia atau disingkat KAJI. Yang dibahas juga mengenai topik kinerja simpang tak bersinyal. Pada kesempatan kali ini saya membuat tutorial tentang penggunaan aplikasi KAJI atau kapasitas jalan Indonesia. Aplikasi KAJI ini berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia atau disingkat dengan MKJI 1997 yang merupakan cara mengerjakan analisa kinerja simpang sesuai peraturan MKJI 1997. Ya, dengan adanya aplikasi KAJI 1997, kita tidak perlu membuka MKJI atau melihat panduan-panduan nilai yang ada, karena langsung otomatis menggunakan software aplikasi dan tidak perlu susah payah menghitung dengan Excel juga, dan pengerjaannya lebih efisien ya. Cukup menggunakan data survei lalu lintas dan geometri jalan yang telah kita lakukan atau hasil surveinya untuk menentukan karakteristik arus lalu lintas di lokasi studi ya. Yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah simpang tak bersinyal. Jadi kita misalkan sudah melakukan survei dan mempunyai data survei. Misal pada soal ini kita akan asumsikan hasil surveinya adalah yang ada pada soal tugas ini ya, misalkan. Jadi nanti saudara juga mendapatkan catatan seperti ini yang kita asumsikan adalah hasil survei lalu lintas. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan adalah siapkan data hasil survei, karena ketika kita sudah nanti membuka aplikasi KAJI, kita tidak akan bisa kembali atau susah untuk kembali ke halaman awal ini ya. Jadi kita print atau kita foto data ini ya. Kemudian kita lakukan membuka aplikasi software KAJI, karena di sini adalah penggunaan softwarenya itu dasarnya adalah DOS ya, aplikasi KAJI. Maka untuk yang software atau PC dan laptopnya 32 bit, saudara bisa langsung klik atau double klik pada file instalannya ya. Di sini misalkan instalan saya di drive D, maka saudara buka folder KAJI dan langsung double klik kalau untuk 32 bit ya. Tapi sedangkan untuk yang laptop atau PC-nya 64 bit, saudara harus membukanya dengan DOSBox. Jadi install terlebih dahulu DOSBox 0,74 seperti saya ini tampilannya. Kemudian baru dibuka lewat sini. Ketika sudah dibuka, maka di sini susah untuk kembali ke halaman soal. Jadi mungkin disiapkan terlebih dahulu, entah itu di foto ya atau di print soal ini. Oke, misal sudah saya foto di sini soalnya, maka langsung kita masuk ke dalam aplikasi KAJI. Di sini seperti yang ada pada petunjuk awalnya pada saat masuk di sini. Kita klik, karena file saya ada di drive D, maka kita klik, ketik mount D untuk masuk ke drive D. Kemudian ketik cd d titik 2 garing enter, kemudian kita klik D. Ini sudah mulai masuk ke drive D nya. Di sini berubah tampilannya menjadi D, kemudian ketik cd KAJI enter, kemudian yang terakhir ketik KAJI enter. Tampilan seperti ini. Ketika kita sudah klik enter, kita tidak bisa ngeklik lagi halaman lembar soal ini, maka tadi di foto sudah. Oke, kita masuk ke enter.
Nah, kalau kita akan memulai baru, pilih begin new case, atau kalau kita akan memulai membuka file yang lama, load old case. Kita akan memulai yang baru. Dan kasus pada soal tersebut adalah simpang tak bersinyal. Maka kita klik di sini bagian simpang tak bersinyal, unsignalized intersection ya. Kemudian di sini tujuannya apakah untuk yang sudah beroperasi atau desain atau planning. Karena di situ sudah ada data survei, maka kita itu adalah sudah beroperasi simpangnya. Kita klik operation, kemudian go. Nah, di sini kita pilih tadi di gambar soal tersebut adalah simpang tak bersinyal dengan 3 lengan atau tipenya adalah yang seperti pada gambar yang ini ya. Kita pilih, kemudian go. Nah, di sini kita masukkan data form di USIC 1 atau form yang pertama ini meliputi data intersection geometry, kemudian ada data traffic regulation, traffic flow ya. Kita masukkan data misalkan dari hasil survei, kita masukkan saja. Kalau tidak ada di soal kita bisa asumsikan ya. Misal di sini misalkan provinsinya Jawa Timur, kota Surabaya. Nah, di situ di soal data jumlah penduduknya adalah 2,7 juta. Nah, maka di sini kita klik di dalam soal itu kan 2,7 juta. 2,7. Kemudian di situ terdapat jalan yang mayor adalah jalan B dan D di situ ya di soal. Jalan tersebut namanya adalah jalan Maastricht. Maastricht. Kemudian di soal jalan yang minor adalah jalan yang A ya, yang kecil itu atau jalan jembatan. Atau di sini sebut saja tulisannya jembatan. Kemudian kita isi sebelah kanan, gesernya di sini. Kita cukup masukkan saja yang ada hijau-hijaunya di sini untuk diinputkan datanya, yang tidak ada biarkan saja. Tanggalnya 31 Agustus 2020. Handle by nama saudara misalkan saya. Untuk kasus simpang tak bersinyal, periodenya misalkan pagi, jam puncaknya. Kemudian di situ perhatikan di soal ada daerah komersial di soal. Nah, saudara, kalau daerah komersial ditulis saja di sini kom. Kemudian di sisi soal juga ada daerah dengan hambatan samping sangat tinggi, berarti high ya. Kalau sedang ditulis median, atau kalau rendah ditulis low atau lower. Kemudian traffic flow data di sini ditulis saja classified hourly atau per jam. Kemudian kita ke samping di sini tinggal masukkan data geometrik. Nah, di dalam soal itu sudah ada datanya. Untuk lebar yang B dan D adalah 6,6. Kita ketikkan saja 6,6. Sedangkan untuk lebar geometri jalan yang jembatan atau yang minor ya, itu 6,7. Ya, di sini 6,6 ya, yang mayor. Oke, di sini traffic regulation dari misalkan di minor ini 2 arah, jalannya tidak 1 arah, maka tulis 2 arah. Di mayor juga 2 arah, misalkan memang dilalui oleh 2 arah dari kendaraan tersebut. Tapi kalau dilalui oleh 1 kendaraan tulis 1 ya. Kemudian masukkan jumlah kendaraan dari yang diketahui yang ada di tabel tersebut ya, LT, RT dan seterusnya. Nah, di situ sudah ada kode 13 kali A. Misalkan A adalah 2 digit NIM terakhir. Misalkan saya NIM 2 digitnya adalah 90 misalkan, maka sudah saya hitung sebelumnya 13 dikali 90 adalah 1170. Kita langsung inputkan saja semua yang hijau-hijau di sini sesuai dengan ketentuan yang ada di tabel soal. Ya.
kemudian MC nya 15. Ini untuk yang minor ya, yang minor berarti yang C ya, di tabel itu 15 kali A 1350. Nah kemudian di sini ST kosong karena tidak ada yang belok, tidak ada yang lurus. Ya, ini untuk yang kendaraan LV yang ada di C ya. Kemudian yang HV itu 5 kali A 450. Misalkan punya saya yang A nya itu 90 ya, jadi sekali lagi. Kemudian yang untuk RT yang belok kanan 13, maaf di sini yang RT 12 kali A itu berarti sini 1080, ini 450, ini yang 6 kali A yang di sini 6 kali A 540. Kemudian yang motorcycle kita lihat MC ya, 15 kali A 15 kali A 1350. Kemudian 13 kali A 170. Nah seperti itu ya cara memasukkannya. Yang minor sudah, jadi yang mayor ini yang sisi B dan D, yang minor kalau digambar C, cuman di sini sudah otomatis A gitu. Nah kita masukkan sekarang yang mayor. Nah di sini ada tulisan mayor B dan mayor D. Kita lihat yang D dan B di kolom itu ya, D dan B. Yang ST lurus terus, berarti di sini mayor B ST, mayor B ST itu 18 kali A 18 kali A 1620. Yang RT maksud saya yang RT belok kanan ya. Nah, ini berarti yang D ya, ini 19 kali A 1 ST 19 kali A 1710. Kemudian yang ini 13 kali A 1170. Kemudian yang HV yang HV 4 kali A 360, 2 kali A 180. Kemudian di sini yang MC ya, yang 24 kali A 2160, 15 kali A 1350. Nah seperti itu ya. Kemudian yang di sini LT untuk yang B 14 kali A 14 kali A 1260. Kemudian 18 kali A 1620. Kemudian 2 kali A 180, 3 kali A 270, 18 ini yang motorcycle 17 kali A 1350. Kemudian yang motorcycle 25 kali A 2250. Oke, kita sudah inputkan langsung. Oke, langsung saja kita klik form, kemudian result di sheet 2 result and analysis. Nah disitu tampilannya ada tabel 1, 2 kapasitas, dan tabel 3 traffic performance. Yang kita lihat adalah hasil akhir dari traffic performance-nya
ada di kolom degree of saturation, itu ada derajat kejenuhan 0,5. Nah, di sini saudara bisa lihat masuk kategori tingkat pelayanan atau level of service yang mana 0,5 ini antara A sampai F. Kemudian di hasil traffic performance juga ada, selain derajat kejenuhan, ada tundaan, kemudian antrian, dan kapasitasnya ya. Baik, jadi dari hasil ini saudara bisa screenshot hasil software kaji ini ke dalam file Word yang menunjukkan angka derajat kejenuhan, kemudian kapasitas jalan, tundaan, dan peluang antrian, atau di tabel yang terakhir ini. Simpulan dari bagian alur untuk simpang tak bersinyal, langkah-langkahnya adalah: yang pertama, langkah A, data masukan, kondisi geometrik, kondisi lalu lintas, kondisi lingkungan. Langkah B, kapasitas, lebar pendekat, kemudian kapasitas dan lain-lain. Langkah C, perilaku lalu lintas, yaitu outputnya atau hasil result analisisnya adalah derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian, penilaian perilaku lalu lintas. Baik, demikian video penjelasan dan tutorial serta kesimpulan dari indikator pada mata kuliah rekayasa lalu lintas. Harapan saya saudara dapat menerapkan tutorial aplikasi software kaji, dan saya beserta dosen pengampu rekayasa lalu lintas akan senantiasa mendampingi proses pembelajaran hingga akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.